Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini, senang bertemu dengan kalian semua. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar pada kelas 7 semester 1. Sebelumnya, kita akan melihat kompetensi dasar untuk subbab bentuk aljabar. Yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Pernahkah kalian membeli alat tulis di koperasi, sekolah, atau di toko buku seperti membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen? Tanpa kalian sadari, hal-hal yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan bentuk aljabar. Mari kita belajar menuliskan permasalahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tersebut ke dalam bentuk aljabar. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu bagaimanakah bentuk umum dari aljabar. Terdapat suatu persamaan 2x ditambah 3 sama dengan 11 dengan 2 sebagai koefisien, yaitu bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel, dan x sebagai variabel, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, variabel di sini tidak selalu berupa x, dia dapat berubah menjadi z, y, dan huruf lainnya, tidak terikat pada x saja. Kemudian 3 sebagai konstanta, yaitu angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Pembahasan selanjutnya mengenai suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel atau pangkat yang sama. Sebagai contoh, 2x dan 3x. Nah, berdasarkan contoh ini, teman-teman bisa memerhatikan bahwa 2x dan 3x memiliki variabel dan pangkat yang sama, dengan x sebagai variabel dan berpangkat 1. Kemudian contoh selanjutnya ada 5y pangkat 3 dan 6y pangkat 3. Nah, berdasarkan contoh kedua ini, kita sudah mengetahui bahwa dua suku ini adalah suku sejenis. Nah, mengapa? Karena memiliki variabel atau pangkat yang sama, di mana y sebagai variabel dan 3 sebagai pangkatnya. Kemudian selanjutnya suku tak sejenis. Kebalikan dari suku sejenis, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel atau pangkat yang tidak sama. Sebagai contoh, 7b kuadrat dan 4c memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama. Untuk 7b kuadrat memiliki variabel berupa b dan pangkatnya 2, serta untuk 4c memiliki variabel berupa c dan pangkatnya 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 7b kuadrat dan 4c bukan merupakan suku sejenis atau suku tak sejenis. Langsung saja kita masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pak Tono memiliki 3 buku dan 2 kardus. Nah, di sini buku kita lambangkan dengan X serta kardus kita jadikan sebagai konstanta. Sehingga bentuk aljabar untuk barang yang dimiliki oleh Pak Tono dapat kita tuliskan dengan 3X ditambah 2. Nah, sedangkan Pak Erik memiliki 5 buku tulis. Sehingga bentuk aljabar untuk barang yang dimiliki Pak Erik dapat kita tuliskan sebagai 5x, yang artinya 5 buku. Kemudian, simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, yakni seperti berikut. Pertama, jika X sama dengan 10, maka untuk barang yang dimiliki Pak Tono, 3X ditambah 2, X-nya bisa kita substitusikan dengan 10, sehingga X dikali 10 ditambah 2 yang hasilnya 32. Kemudian jika X sama dengan 15, maka 3 dikali 15 ditambah 2 yang hasilnya 47, itu juga seterusnya. Nah, nilai pada bentuk aljabar di atas tergantung pada besarnya nilai X. Selanjutnya, Roni memiliki 2 kotak, Silva memiliki 3 kotak dan 2 koin, Dimas memiliki 2 kotak dan 3 koin. G menunjukkan banyaknya jumlah koin dalam kotak. Nah, bentuk aljabar untuk menyatakan banyaknya koin masing-masing dari mereka dapat kita tuliskan dengan yang pertama, untuk Roni 2 kotak dapat kita tuliskan dengan bentuk aljabar 2G. Kemudian untuk Silva yang memiliki 3 kotak dan 2 koin dapat kita tuliskan dalam bentuk 3G ditambah 2. Kemudian untuk Dimas yang memiliki 2 kotak dan 3 koin dapat kita tuliskan dengan 2G ditambah 3. Contoh selanjutnya terdapat beberapa gambar. Yang pertama,
terdapat dua bola. Kita dapat menuliskan bentuk aljabarnya berupa 2 yang artinya sebagai konstanta. Nah, untuk gambar yang kedua, ada satu kotak bola yang bentuk aljabarnya dapat kita tuliskan sebagai X atau variabel. Kemudian untuk gambar yang ketiga terdapat 2 kotak bola. Bentuk aljabarnya dapat kita tuliskan dengan X tambah X atau 2X. Karena berdasarkan gambar yang kedua, satu kotak tadi kita lambangkan dengan X. Sehingga untuk 2 kotak berarti X ditambah X atau sama dengan 2X. Untuk gambar yang keempat terdapat 2 kotak bola dan 4 bola, sehingga bentuk aljabarnya dapat kita tuliskan dengan 2X ditambah 4X, dengan 2X sebagai 2 kotak bola dan 4 sebagai 4 bola dari konstan. Untuk yang pertama, tuliskan bentuk aljabar berdasarkan percakapan berikut. Suatu hari di toko alat tulis, Ahmad dan Rara berbincang mengenai barang yang mereka beli. Ahmad, Rara, sepertinya kamu banyak membeli buku. Rara, iya, saya membeli 10 buku dan 3 pensil. Bagaimana denganmu? Kemudian Ahmad menjawab, aku hanya membeli 3 buku dan 2 pensil. Mari kita tuliskan barang-barang yang dibeli oleh Ahmad dan Rara ke dalam bentuk aljabar. Langsung saja, di sini kita misalkan buku dengan X dan pensil dengan Y. Sehingga barang yang dibeli Rara yaitu 10 buku dan 3 pensil dapat kita tuliskan dengan 10X ditambah 3Y. Artinya Rara membeli 10 buku dan 3 pensil. Sedangkan Ahmad yang membeli 3 buku dan 2 pensil dapat kita tuliskan ke dalam bentuk aljabar berupa 3X ditambah 2Y dengan X sebagai buku dan Y sebagai pensil. Selanjutnya, jumlah dari 2X ditambah 5Y dan 3X ditambah 2Y adalah, pertama, kita misalkan terlebih dahulu X sebagai buah mangga dan Y sebagai buah stroberi. Nah, langkah selanjutnya kita misalkan untuk 2X ditambah 5Y. Artinya, untuk X yang sama dengan buah mangga, artinya ada 2 buah mangga, dan 5Y artinya ada 5 buah stroberi. Kemudian selanjutnya untuk 3X ditambah 2Y artinya ada 3 buah mangga dan 2 buah stroberi. Nah, berdasarkan pemisalan visualisasi gambar ini, kita dapat melihat bahwa 2X dan 3X adalah suku sejenis yang artinya mangga. Kemudian 5Y dan 2Y adalah satu suku sejenis yang berupa stroberi. Sehingga hasilnya adalah 5X ditambah 7Y. 2 ditambah 3, 5, dan 5 ditambah 2 adalah 7. Nah, selanjutnya selesaikanlah bentuk aljabar dari 8X dikurang 2X. Berdasarkan soal ini, kita sudah mengetahui bahwa soal ini adalah suku yang sejenis yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Berdasarkan soal sebelumnya, kita misalkan X dengan buah mangga, sehingga untuk 8X berarti 8 buah mangga dikurang dengan 2X dikurang dengan 2 buah mangga, sehingga hasilnya adalah 6X atau sama dengan 6 mangga. Selanjutnya, selesaikanlah perkalian berikut. Yang pertama, 2 dikali X ditambah 3. Caranya adalah kita mengalihkan suku yang berada di luar dengan suku yang berada di dalam. Yang pertama, 2 dikali X, hasilnya 2X, kemudian 2 dikali 3, hasilnya 6. Sehingga hasil perkalian dari 2 dikali X ditambah 3 adalah 2X ditambah 6. Kemudian untuk soal yang kedua, X ditambah 5 dikalikan dengan X ditambah 3. Caranya juga sama seperti contoh yang pertama, yaitu kita kalikan setiap sukunya, di mana yang pertama X dikalikan dengan X hasilnya adalah X kuadrat, kemudian X dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 3X. Nah, selanjutnya untuk 5 dikali dengan X hasilnya 5X, dan 5 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 15. Nah, dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 5X ditambah 15, dapat kita lihat bahwa 3X dan 5X adalah suku sejenis, sehingga hasilnya berupa X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Sekian untuk materi bentuk aljabar. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.